warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal a'malu tu'radu kulli itsnaini wa khamis fayaghfirullahu likulli muslimin aw likulli mu'min illal mutahajiraini fayaqulu akhiruha. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah kedua macam nikmat itu, dan sekaligus Allah menolong kita sehingga kita bisa mensyukurinya. Antara lain, kita manfaatkan kedua macam nikmat itu untuk hadir di masjid ini, untuk ikut sholat berjamaah, dan untuk mendengarkan kajian-kajian. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Abdullah bin Amr bin As, berarti Abdullah ini anaknya Amr bin As, dibawa oleh ayahnya yaitu Amr bin As untuk menghadap kepada Rasulullah. Maka Amr bin As itu berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, anak saya ini yaitu Abdullah bin Amr, dia puasa setiap hari dan dia beribadah setiap malam, tidak pernah tidur." Maka mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abdullah, salatlah dan tidurlah." Itu maksudnya Nabi menyuruh Abdullah itu jangan qiyamul lail sepanjang malam ya. Jadi istri kita punya hak atas waktu kita, lalu badan kita punya hak atas waktu kita, yaitu apa? Badan kita butuh istirahat agar kita tetap sehat. Jadi pesan Nabi itu sholat dan tidurlah. Lalu pesannya Nabi lagi, berpuasa dan berbukalah, dan taatilah bapakmu. Abdullah bin Amr ini masuk Islamnya itu masih muda belia gitu ya. Bahkan duluan Abdullah bin Amr dibandingkan ayahnya masuk Islam ya. Duluan Abdullah. Nah,
Dan Abdullah ini termasuk sahabat Nabi yang taat sekali. Tadi ada pesan ini, taatilah bapakmu. Saking taatnya kepada perintah Allah, perintah Rasul ini, ketika terjadi perang Siffin, yaitu antara Ali bin Abi Thalib dengan Umayyah, bapaknya Abdullah bin Amr ini, yaitu Amr bin As, berpihak kepada Umayyah. Maka Amr bin As ini meminta kepada siapa? Kepada Abdullah anaknya untuk berperang di pihaknya. Padahal hatinya Abdullah bin Amr ini cenderung kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi karena mendengar pesannya Nabi ini, taatlah kepada bapakmu. Dia dengan terpaksa ikut perang bersama bapaknya, memerangi Ali bin Abi Thalib. Tapi dikisahkan bahwa selama perang itu Abdullah ini tidak pernah mengangkat senjata. Jadi dia hanya hadir begitu saja, hanya hadir. Tidak pernah mengangkat senjata, tidak pernah mengangkat tombak dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada orang yang dilukainya, apalagi membunuhnya. Karena memang hatinya itu dia lebih condong kepada Ali bin Abi Thalib, tapi dia tidak bisa mengingkari perintah dari Nabi. Beliau sangat taat sehingga dengan terpaksa seperti itu kelakuannya. Dan Abdullah bin Umar ini karena Abdullah bin Amr ini karena puasanya tiap hari itu, maka Nabi bersabda menasihati, cukuplah puasa 3 hari setiap bulan. Ini kalimat ini menjadi dasar bagi kita bahwa ada puasa 3 hari tiap bulan, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 bulan Komariah, ya, bulan Hijriah. Jadi kalau menurut Nabi, kalau kita puasa 3 hari itu, maka pahalanya seperti puasa sebulan penuh, ya. Berarti kalau itu kita lakukan tiap bulan sampai kita mati, berarti pahalanya sama dengan puasa sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Tapi Abdullah ini karena orang yang kuat, saat itu masih muda, saya sanggup lebih banyak dari itu, wahai Rasulullah. Insya Allah kisah ini sudah Bapak Ibu sudah tahu semua, tapi saya ulang lagi untuk menyegarkan ingatan kita, lalu mari kita berusaha untuk mengamalkannya. Karena Abdullah bin Amr bilang lebih kuat, maka Nabi bersabda lagi, kalau begitu cukup 2 hari dalam seminggu. Ini berarti puasa Senin Kemis, ya, puasa Senin Kemis. Abdullah berkata lagi, saya sanggup lebih banyak dari itu, wahai Rasulullah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dulu saya pernah membaca sesuatu di WA yang di-share oleh orang gitu tentang puasa gitu ya. Kebetulan puasa Ayyamul Bait itu bertepatan di hari Senin, ya, di hari Senin. Maka di WA itu dikatakan kesempatan untuk mendapatkan pahala berlipat ganda, yaitu puasa Ayyamul Bait, yaitu tanggal sekian hari Senin, lalu puasa Senin Kemis. Jadi puasa kita di hari Senin itu bisa diniatkan 2 itu gitu. Tapi coba kita renungkan, ya, isi hadis ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, renungkan isi hadis ini. Nabi memberikan alternatif kepada Abdullah bin Amr, yaitu puasalah 3 hari. Abdullah tadi bilang, saya bisa lebih kuat dari itu Nabi. Lalu Nabi memberi alternatif lagi, kalau begitu kamu puasa 2 hari dalam seminggu, yaitu Senin Kemis. Kalau menurut saya, ini alternatif Nabi ini tidak bisa kita niatkan kita puasa Ayyamul Bait langsung
juga puasa Senin Kemis. Coba ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, direnungkan isi hadis ini, lalu nanti kita berdiskusi dengan orang yang ahli fikih, dengan yang ahli fikih. Jadi agar kita tidak ikut-ikutan, apa yang di-share di WA langsung kita ikuti gitu ya. Apa yang di-share di WA langsung kita ikuti. Belum tentu itu benar ya. Belum tentu itu benar. Jadi orang yang ngaji, berita-berita yang ada di WA itu harus kita seleksi, harus disesuaikan dengan hadis, dengan Al-Quran. Kalau menurut pendapat saya ini Nabi memberikan alternatif. Ayo kamu lakukan si A ini gitu ya, yaitu puasa 3 hari dalam seminggu, dalam sebulan. Ternyata bisa lebih kuat. Lalu Nabi menawarkan lagi, kalau begitu kamu puasa 2 hari dalam seminggu. Lalu Abdullah ini berkata lagi, saya sanggup lebih banyak dari itu wahai Nabi gitu ya. Maka Nabi bersabda lagi, jika demikian baiklah kamu lakukan puasa yang lebih utama, yaitu puasa Nabi Daud. Puasa sehari lalu berbuka sehari. Dan ini adalah puasa yang paling baik. Jadi berarti apa? Penjelasan Nabi ini tidak ada puasa yang lebih baik dari puasanya Nabi Daud ya. Kecuali puasa Ramadan tentunya ya. Kecuali puasa Ramadan, yaitu puasa yang sunnah. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan puasanya Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ini pun alternatif yang diberikan oleh Nabi kepada Abdullah bin Amr. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tadi di depan saya sampaikan bahwa Abdullah bin Amr ini adalah sahabat yang sangat taat kepada Nabi. Karena Abdullah memilih yang terakhir ini, yaitu puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Ketika beliau itu masih muda, beliau sangat kuat ya. Tapi begitu beliau itu sudah tua, kebetulan Abdullah bin Amr ini dikarunia Allah usia yang sangat panjang gitu. Usia yang sangat panjang. Begitu usianya sudah tua, beliau sudah mulai nggak kuat puasa, beliau menyesal ya. Memilih apa? Puasa Nabi Daud. Beliau bilang begini, wahai malang nasibku, kenapa dulu tidak melaksanakan keringanan dari Rasulullah? Jadi Abdullah bin Amr menyesali kenapa kok memilih puasanya Nabi Daud, sehingga beliau merasa tidak bisa untuk mengistiqomai puasa Nabi Daud itu. Andaikan memilih yang 3 hari dalam sebulan, yaitu puasa di tanggal 13, 14, 15, insya Allah lebih mudah untuk bisa istiqomah walaupun sudah tua. Atau puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis ini itu sudah sangat berat ya. Senin puasa, Kemis puasa. Saya pernah nyoba puasa Senin Kemis, dan saya juga pernah nyoba puasa Nabi Daud ya. Yang lebih berat itu justru puasanya Senin Kemis ya, menurut saya. Kenapa seperti itu? Karena kalau puasa Daud itu sekarang puasa, besok enggak, terus puasa lagi, kita itu seperti sudah terbiasa puasa gitu ya. Sehingga tidak lapar, tidak terasa lapar. Cuman agak berat kalau puasa itu di hari Sabtu misalnya. Sabtu kita harus puasa, ternyata ada apa? Di kantor ada syukuran misalnya. Maka kita tidak bisa makan. Kalau kita bilang saya puasa, kok kemelipen Sabtu puasa. Gitu. Jadi agak beratnya seperti itu. Tapi kalau kita bilang saya puasa pas hari Senin, orang biasanya apa? Memaklumi, oh iya hari Senin gitu. Tapi hari Senin ini agak berat dari segi pelaksanaannya, yaitu apa? Karena Senin kita puasa, Selasa tidak, Rabu tidak, berarti kita sudah terbiasa makan 2 hari, lalu Kamis puasa itu terasa agak berat ya. Dan yang ini lebih berat lagi, Kamis puasa, Jumat tidak, Sabtu tidak, Minggu puasa tidak, terus Senin puasa. Berarti ada 3 hari tidak puasa. Sudah terbiasa makan lagi. Untuk biasa puasa Senin itu lebih berat lagi.
Tapi semuanya tergantung niat kita, Paling tidak kita harus pilih 3 di antara itu. 1, puasa 3 hari dalam sebulan, tanggal 13, 14, 15. Ini juga ada kesulitannya, yaitu kadang kelewatan tanggal 13 itu. Tapi sekarang ada HP ya, kita setel pengingat, sekarang tanggal 12 bulan Komariah, berarti besok puasa. Jadi ada pengingatnya seperti itu, agar kita tidak lupa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kenapa tadi Abdullah bin Amr ini merasa menyesal setelah tua tidak bisa melaksanakan puasa Nabi Daud? Karena ada hadis riwayat Muslim nomor 783 dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Amal ibadah yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan secara istiqomah terus menerus walaupun sedikit. Jadi puasa Daud tapi cuman 1 tahun misalnya, lebih baik puasa yang 3 hari dalam sebulan tadi tapi dilakukan terus menerus sampai meninggal, karena hadis ini amalan yang sedikit tapi bisa dilakukan secara istiqomah itu lebih Allah cintai walaupun sedikit berdasarkan hadis ini riwayat Muslim nomor 783. Mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita berusaha mencari satu amalan yang bisa kita jaga keistiqomahannya, dan nantinya kita bisa menjadikan semacam, kalau kita bermain kartu itu semacam kartu truf gitu ya, kepada Allah gitu. Kita andalkan kepada Allah untuk doa kita, ya Allah, saya melakukan ini dengan istiqomah, maka saya membutuhkan ini. Seperti ceritanya 3 pemuda yang masuk ke gunung, lalu masuk ke goa, lalu karena ada badai, goa itu tertutup oleh batu besar. Insya Allah nanti kapan-kapan kita sampaikan masalah itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tadi ada 3 puasa yang dicontohkan Nabi, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, lalu puasa Senin Kemis, dan yang ketiga puasa Nabi Daud. Ada puasa lain yang biasa dilakukan Nabi, yaitu puasa di sebagian besar bulan Sya'ban ya. Puasa di sebagian besar bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, saya baca langsung artinya. Kata Aisyah ini ya, aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak sebulan penuh, melainkan pada saat bulan Ramadan. Dari kalimat pertama ini artinya Nabi tidak pernah puasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Berarti kalau kita melakukan puasa sebulan penuh selain Ramadan, berarti itu menyelisihi apa yang dilakukan Nabi. Misalnya kita karena ingin sakti misalnya, terus puasa 40 hari berturut-turut, itu tidak ada tuntunannya dari Nabi ya. Tidak ada tuntunannya dari Nabi. Nabi itu hanya berpuasa sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Terus ada lanjutannya kalimatnya, dan aku melihat beliau senantiasa berpuasa lebih banyak pada bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan lainnya. Jadi kalau di bulan lain, misalnya di Rajab, Nabi puasa Senin Kemis, maka di bulan Sya'ban itu Nabi menambahi, tidak Senin Kemis saja, tapi ditambahi lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tapi di sini tidak diatur hari apa, tanggal berapa, tidak diatur oleh Nabi ya. Tapi yang jelas lebih banyak. Mari ibu bapak, kalau memungkinkan di bulan Sya'ban nanti, sebentar lagi Rajab ya. Setelah Rajab itu Sya'ban.
Berarti di bulan Sya'ban itu kita lebih banyak puasanya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain apa tadi itu? Tiga tadi itu apa? Tiga hari di setiap bulan, atau Senin Kemis, atau puasa Daud. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang kelima, puasa yang biasa dilakukan Nabi itu adalah 6 hari di bulan Syawal, ya. 6 hari di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad dan lain-lain kecuali Bukhari dan Nasa'i, dari Abu Ayyub Al-Asy'ari, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana summat ba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahar." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Nah, ini berarti pahalanya banyak. 2 aja kita kerjakan, misalnya puasa 3 hari setiap bulan, dan yang kedua bulan Syawal ini kita sudah banyak sekali pahalanya, ya. Berarti kita tidak usah mencari terlalu banyak untuk melakukan amalan sunnah tapi tidak bisa istiqomah. Cari yang sedikit tapi istiqomah. Boleh puasa Syawal ini boleh berturut-turut 6 hari, boleh saja dicicil tapi selama bulan Syawal, tidak boleh di bulan yang lain. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang keenam, puasa yang dicontohkan Nabi itu adalah puasa hari Arafah, ya. Puasa hari Arafah. Hari Arafah itu berarti tanggal 9 Zulhijjah, ya. Tanggal 9 Zulhijjah. Hadis riwayat jamaah itu berarti beberapa ahli hadis kecuali Bukhari dan Tirmizi. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Nabi ditanya tentang pahala puasa Arafah. Maka Nabi menjawab, puasa pada hari Arafah dapat menghapus 2 tahun, yaitu tahun lalu dan tahun yang akan datang. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk mengamalkan 1 hari puasa di bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 9, ya. Tanggal 9 itu adalah hari Arafah. Orang yang naik haji saat itu sedang berkumpul di Arafah, melakukan wukuf, ya, melakukan wukuf. Nah, bagi orang yang naik haji yang sedang wukuf di Arafah itu tidak boleh berpuasa. Jadi ibu bapak yang sudah daftar haji, nanti tanggal 9 Zulhijjah bapak ibu ada di Arafah, saat itu tidak boleh puasa. Hadisnya hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari Arafah di Arafah. Jadi orang yang haji, sedang menunaikan haji, tidak boleh puasa Arafah ketika wukuf. Jadi jangan sampai karena merasa pahalanya banyak terus kita puasa gitu. Bukan berarti karena pahalanya banyak terus kita puasa. Karena apa? Karena dilarang oleh Nabi. Satu lagi puasa yang diajarkan oleh Nabi itu adalah puasa Asyura dan puasa Tasu'a. Hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, saya baca artinya, puasa hari Asyura. Puasa hari Asyura itu tanggal 10 Muharram, ya. Tanggal 10 Muharram. Sungguh aku berharap pada Allah agar menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Jadi ini berarti kita boleh berpuasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Dulu waktu belum tahu, saya puasa 1 Muharram malah, ya, 1 Muharram. Kenapa? Merasa itu tahun barunya umat Islam, saya puasa. Ini hari baik gitu.
Ternyata nggak ada tuntunannya, ya saya tinggalkan setelah itu. Jadi beribadah itu memang harus betul-betul ada tuntunannya. Kalau enggak, kita nggak dapat pahala apa-apa gitu. Dan satu hadis lagi riwayat Muslim dan Ahmad, seandainya aku masih hidup, kata Nabi ini ya, seandainya aku masih hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa pada hari ke-9 bulan Muharram, yaitu namanya puasa Tasu'a. Tapi menurut riwayat, setelah Nabi bersabda seperti ini, Nabi wafat. Nabi meninggal dunia. Jadi Nabi tidak pernah berpuasa Tasu'a. Cuman Nabi sudah berniat untuk berpuasa kalau masih hidup. Berarti kita diperbolehkan untuk puasa Tasu'a. Jadi yang ketujuh ini puasa di tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau ibu bapak pernah melakukan puasa yang tidak sempat saya sebutkan tadi hadisnya, barangkali ibu bapak bisa mencarinya sendiri ya. Barangkali bisa mencarinya sendiri. Apakah yang ibu bapak lakukan itu sudah pernah ada hadisnya dan seterusnya ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Jika ada yang baik dan benar, itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkorban, bisa menghubungi Bapak Sofyan atau Ibu Junaidi. Hari Raya Kurban insya Allah tanggal 9 Juli tahun 2022. Nabi itu berkorban setiap tahun. Maka mari kita tiru kebiasaan Nabi ini, yaitu berkorban setiap tahun. Bukan sekali dalam seumur hidup ya. Bukan sekali dalam seumur hidup, tapi Nabi setiap tahun. Kalau bisa itu lebih baik ya. Kalau memang Allah memberikan rezeki kepada kita tahun ini lebih baik dari tahun lalu, maka mari kita berkorbannya lebih baik. Jumlahnya lebih banyak atau kualitasnya yang lebih bagus ya. Mari kita tutup kajian ini dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.